Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam menikah kita badhe matur salah satu dari dosa besar wonten kitab Al-Kabair, nggih menika dosa besar yang keempat, bab fi tarkis shalah, bab meninggalkan salat. Mas sekalian, niki perkara yang super penting sebab salat niku setunggaling amalan yang akan ditanyakan pertama kali nanti di akhirat. Kanipun Rasulullah, awwalu ma yuhassabu minal abdi yaumal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Yen salate sae faqad aflaha wa anjaha. Mila dheweke klebet golongane wong untung, golongane wong sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Ning yen salate rusak niku tandha tiyang menika gagal, tiyang menika rugi. Mila jamaah sekalian, ukuran sae mbotenipun mengke tengah akhirat yang dihisab pertama kali itu adalah salat. Jamaah sekalian, wonten kitab menika badhe membahas beberapa amalan sampun nindakake salat tapi masih dihukumi dosa besar. Napa kemawon niku? Nggih, jamaah sekalian, saderenge bahas menika kita pilah riyin hubunganipun kalian tiyang boten salat menika kafir napa boten. Nggih. Jamaah sekalian, tiyang menika agamane Islam. KTP-ne Islam. Ning ora salat babar blas. Nggih. Idul Fitri ya ora. Jumatan ya ora. KTP-ne Islam. Niku direken wong Islam mboten, Pak? Gak salat blas lho. Islam KTP. Konsekuensine ngene. Nek kuwi dianggap ora Islam, berarti kan kafir. Nek kafir berarti mengke nek mati, Pak. Ngendikanipun Allah wonten Quran surat At-Taubah ayat 84, ora oleh disolatke. Wonten At-Taubah ayat 113-14, ora oleh didongakne. Diyasinke niku malah sing yasinke dosa sebab kafir. Mila dipilah riyen wong ora salat kuwi direken Islam napa kafir. Pertama pertanyaane, agamane nggon KTP Islam ning ora salat blas, Jumatan ya ora, Idul Fitri ya ora, aja meneh salat 5 wektu. Nah niku direken Islam mboten? Islam apa kafir? Nek padodo Islam. Ilaras Pak. KTP tok lho. Sahadate ora lho. KTP ini Islam. Sebab pas gawe KTP kan napa diken anu, Pak? Kon maca syahadat. Ora to. Gawe KTP nggur ditulis Islam ya Islam. Penting ora kon maca syahadat. Yen nek tetakan ora mesti. Nek tetakane dhisik enten sing ngene almarhum Pak Darta gak mungkin kon syahadat. Nah. Wah nek sing tetakan rono barang kok. Lah kuwi nek tetakan, Mbah. Lah nek Piai Putri kan ora tetakan. Ora disunati Piai Putri, berarti ora maca syahadat. Nikah ngenten, pas nikah Piai Putri ndeben kon maca syahadat mboten, Bu? Maca. Ora ketoke. Sing maca iki ketoke sing kakung. Sing putri iki ora kon maca, meneng wae kok. Ya kelingan mboten Bu, pas deben ijab kabul
Nek ijab wong putri kan meneng ae. Kon maca syahadat mboten? Pripun, Bu? Gak kelingan? Mboten to? Jamaah sekalian, kita pilih riyen niku Islam napa kafir antara salat kalian boten salat. Sepisan, Pak. Tiyang ingkang boten salat babar blas tapi pernah bersahadat, ya, sekalipun pernah bersahadat, pernah ngucapke kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi mboten salat. Limang waktu yo ora, Jumatan we yo ora, elek-eleke bodho we yo ora melu salat Idul Fitri Idul Adha. Tiyang niki bot Islam boten salat ditambah zuhud wal istikbar. Zuhud niku menentang, istikbar niku sombong, nganggep yen salat niku ora wajib, maka jumhur ulama sepakat maka orang ini dihukumi kafir. Tidak ada perselisihan pendapat. Senajan pernah syahadat tapi ora salat, ditambah zuhud wal istikbar, menentang dan sombong, maka jumhur ulama sepakat dihukumi kafir. Tidak ada perbedaan pendapat. Saged dipahami, Pak? Berarti umpamane wis ora salat, kemaki, sombong, salat barang apa, ora salat ya ora patehen, ya. Salat ya ora entuk beras kok. Ora salat ya urip kok. Nah, nek enten wong Islam, KTP-ne Islam, tapi pernah ngucap niki dengan keyakinan, maka jumhur ulama sepakat orang ini dihukumi kafir, Pak. Tidak ada perbedaan pendapat. Berarti nek wong ngene iki engko mati, Pak, haram disolatke. Atau ayat 84, wala tusalli ala hadi minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri untuk mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa matinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tiyang munafik, Islam, Pak, tapi memusuhi Islam dari dalam, maka dianggap munafik, dianggap kafir, maka haram untuk mensolatkan. Mila niki wae, Pak, nek enek tanggane dhewe kok gak salat blas, tur nggih sombong ngoten wau, menentang kewajiban salat, maka sepakat dihukumi kafir. Nek nganti mati ampun disolatke, Pak. Nyolatke malah dosa ayat niki. Mbah Mudin sisan nyolatke ya dosa. Padahal hukumnya salat sunah salat jenazah niku fardu kifayah. Nek sak dosa ora nek sing nyolatke blas kabeh dosa. Nek iki diwale, nek enek sing nyolatke niku justru dosa. Sebab mendoakan mensolatkan orang kafir. Termasuk wonten qiraat At-Taubah ayat 113 114. Ndongake dosa malah. Apa mleh nyasinke ndongake. Lha niku dosa malah neh. Nggih kula niku enten sing ngawur ae. Sing penting entuk berkat, sing penting entuk amplop. Genah mati niki ndek ben ki Hindu kok. Wong KTP-ne wis Hindu kok. Urung tau nang masjid blas kok mati kok do gelem nyasinke, ngawur iki. Itu malah dosa, ndongake orang kafir. Hadirin jamaah sekalian. Niki yang pertama. Jadi nek jelas-jelas niku menentang, nganggap salat niku ora wajib, maka jumhur sepakat dihukumi kafir. Yang kedua, kalau orang itu Islam
pernah bersahadat, mbuh kuwi jaman tetak dhisik, mbuh kuwi jaman nikah ndeben, pokoke pernah bersahadat, KTP-ne Islam, pernah bersahadat ning gak salat. Gak salat iki mergo napa? Mungkin mergo males. Enten nggih mergo males gak salat. Enten mungkin mergo alasane sibuk, nggih, sibuk kerja gak tau salat. Mungkin ana alasane isin aku kok salat gak iso. Nah, nek gak iso salat isin niki sing dosa malah jenengan Pak, tanggane sing ora ngajak-ajak, tanggane sing ora ngajari iki malah dosa. Nah, mergo isin, mergo males, mergo sibuk, mergo ora iso, bukan menentang. Bagaimana hukumnya? Pertama, pendapat pertama tetap dihukumi kafir, Pak. Senajan Islam bersahadat ning ora salat niku tetap dihukumi kafir. Ini pendapat Imam Ali bin Abi Thalib. Di antaranya 4 mazhab, satu saja Imam Ahmad bin Hambal. Sekali lagi di antara 4 mazhab, satu Imam Ahmad bin Hambal menghukumi orang Islam yang pernah bersahadat tapi tidak sholat maka dihukumi kafir. Dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 11. Wa in tabu wa aqimus salata wa atuz zakah faulaika ikhwanukum fiddin. Maka jika mereka bertobat, kemudian sholat, kemudian menunaikan zakat, tobat, sholat, menunaikan zakat, faulaika ikhwanukum fiddin. Maka mereka itu saudara-saudaramu seagama. Berarti nek ora salat itu bukan saudara-saudara seagama. Nek mboten saudara seagama berarti kafir, Pak. Ini pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan ayat ini atau ayat 11. Bahkan dikuatkan di hadis Rasulullah, dan hadis ini semuanya hadis sahih yang diriwayatkan Muslim. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah." Batas antara seorang kesyirikan dan kefakiran adalah meninggalkan salat. Kuwi dianggap syirik, kuwi dianggap kafir, kuwi batasnya salat. Berarti nek salat dianggap muslim, nek ora salat dianggap kafir, dianggap musyrik. Hadis riwayat Muslim. Pripun Pak? Saged dipahami mboten? Setha niki ayat hadis iki. Dikiati hadis Anas, bainana wa bainahum tarkus shalah wa man tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara mereka, antara kami dengan mereka adalah salat. Wa man tarakaha faqad kafara. Maka siapa yang meninggalkan sholat faqad kafaro. Ada harfu takkid, penekanan yang sangat. Orang yang tidak sholat itu dianggap kafir. Hadis riwayat Muslim. Jadi sama sekalian, maka berdasarkan ayat ini dan hadis ini, menurut Imam Ahmad bin Hambal, orang yang tidak sholat senajan pernah bersahadat pas sunat napa pas nikah, pernah bersahadat ning ora sholat, maka dihukumi kafir menurut pendapat niki. Pripun niki Pak Dodo? Wargane jamaah, nek mboten jamaah Pak Dodo, nek jamaah Pak Dodo genah sholat nang masjid kok nggih. Nek wargane Pak RW enten iki Pak RW sing ora salat, cobane mati disolatke mboten? Terus diweden-wedeni Pak RT, Pak RW. Wah, gak gelem nang masjid, gak gelem salat, engko nek mati gak disolatke.
gak didongakne. Ngen kula ya ngono ki, Pak. Sing tukang dongake, sakniki kan gak Pak Mudin wis ra enek. Sing tukang dongake takmir masjid, pokoke tokoh-tokoh masjid niku nek ngisi pengajian ya diwedi-wedeni ngene iki. Nek wargane sing ora salat, kok nek mati gak disolatke, ora didongake. Nek berdasarkan dalil niki bener, Pak. Ora oleh didongakne. Ora oleh disolatke karena dihukumi kafir. Hadirin jamaah sekalian, pripun begini iki saged difahami, Pak? Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Tapi monggo kita patosi sanesipun. Pendapat kedua, orang yang pernah syahadat tapi tidak sholat itu dihukumi fasik, tidak sampai kafir. Ini pendapat 3 dari 4 mazhab. Satu pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Nek sing mengkafirkan mau kan siji tok, Imam Ahmad bin Hambal. Tapi 3 pendapat ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menyatakan orang Islam yang pernah bersyahadat sekalipun wegah sholat, bukan karena menentang tapi wegah sholat, maka dihukumi masih muslim. Dalilnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Berarti dosa mergo wegah salat itu masih diampuni. Yang tidak diampuni itu kalau seseorang melakukan dosa syirku akbar. Maka berdasarkan dalil ini berarti senajan tiyang menika wegah salat niku sih dianggap muslim. Dalil yang lain di hadis Rasulullah, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuhjaba 'anil jannah. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, melainkan ia pasti masuk surga. Nah, ini kabar gembira. Ukurane berdasarkan hadis ini berarti sinten kemawon sing penting pernah bersyahadat, ngucap kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fayujaba 'alal jannah, maka pasti dia masuk surga. Senadyan wegah salat, senadyan urung gelem salat, bahkan nganti mati urung gelem salat ning pernah bersyahadat, itu masih ada kesempatan masuk surga. Berarti masih dihukumi muslim, masih ada kesempatan masuk surga. Senadyan kudu siksa ning neraka sik, nggih kurang tahun suwene ora salat. Tapi berdasarkan hadis ini, maka Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa orang yang pernah bersyahadat, sing penting syahadat, senadyan salat cek wegah, cek males, maka tetap dihukumi muslim. Berarti masih boleh disolatkan, Pak. Masih boleh didoakan selama sudah pernah bersyahadat. Pripun saged dipahami, Pak? Cuman kesimpulanipun, senadyan Imam Abu Hanifah, senadyan Imam Syafi'i, Malik menganggap tidak Islam, Imam Ahmad bin Hambal menganggap itu tetap Islam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal menganggap itu tetap kafir. Tapi akhirnya Imam Malik,
Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, pernah bersyahadat tapi tidak sholat, niku di pemerintahan Islam waktu itu harus ditangkap, dipenjara, Pak. Terus disuruh bertobat, batasnya sampai 3 hari. Nek 3 dina kon tobat gak gelem tobat, tegese wis 3 dina gak gelem sholat, maka hukumnya dibunuh. Nah, Pak. Lagi nek diterapke nang Indonesia entek. Lah sing sholat iki pirang persen? Menurut penelitian Indonesia itu Islamnya sekitar 86%, Pak, penduduk muslim Indonesia. Nah, setelah diteliti di antara 86% yang muslim itu yang sudah sholat itu baru 35%. Berarti sekitar 50% niku urung sholat. Lah nek diterapke niki Indonesia entek mati kabeh. Hadirin jamaah sekalian kan dipun rahmati Allah. Itu tadi batasan itu dianggap kafir atau muslim. Jamaah sekalian, cuman yang akan kita bahas hari ini adalah beberapa amalan seseorang yang sudah sholat tapi masih dianggap fitarkis sholat, masih dianggap meninggalkan sholat, masih dianggap pelaku dosa besar. Apa itu? Yang pertama adalah tuakhirul waktu. Orang yang suka mengakhirkan waktu sholat, ya sholat, Pak, ning senengane ngrende-ngrende sholat. Wayahe subuh jam 7 lagi subuh. Wayahe zuhur jam 12 kurang 10 sadzan niku randang gagah-gagih salat, engko jam 2 punjul 30 lagi salat. Asar jam 3 pun adzan randang-randang gagih salat. Tapi engko anggere jam 5 seprapat lagi salat dan itu terus-menerus, maka itu dianggap fitarkis shalah. Orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Maryam, surat Maryam ayat 60. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Wa khalafa min ba'di khalfan adaa'us shalah, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, adaa'us shalah yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat dan memperturutkan hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayyan, maka kelak mereka akan menemui ghayyan. Apa itu ghayyan? Ghayyan itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali yang taubat dan beriman dan beramal soleh. Ibnu Abbas mentafsiri ayat ini, makna ayat adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat, itu bukan meninggalkan salat sama sekali. Yang dimaksud adaa'us shalah, orang yang menyia-nyiakan salat niku mboten sing gak salat blas, jemaahane ora tahu mboten. Tapi beliau menjelaskan yang dimaksud adaa'us shalah yakni tuakhirul waktu, suka mengakhir-akhirkan waktu salat. Ya, teman sekalian. Nanti senajan wis salat ning kulino ngrendhe-ngrendhe mawon niku dianggap dosa besar. Napa meneh ra salat ya. Imam para tabi'in Sa'id bin Musayyib berkata, maksud ayat ini adaa'us shalah, orang yang menyia-nyiakan salat adalah orang itu tidak mengerjakan salat duhur hingga datang waktu asar.
tidak mengerjakan sholat asar hingga datang maghrib, tidak sholat maghrib sampai datang isya, tidak isya sampai datang fajar, tidak sholat subuh sampai matahari terbit. Barang siapa yang mati dalam keadaan terus-menerus melakukan hal ini dan tidak bertaubat, Allah menjanjikan baginya ghai. Di ayat di atas, fasaufa yalqauna ghayan, maka bagi mereka disediakan ghai. Ghai itu adalah lembaga di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya, lagi sangat tidak enak rasanya. Pripun jamaah sekalian, mancamane ngeri Pak. Senadyan wis salat ning jek ngrende salat. Salate keri terus, kecuali nek kala-kala nggih apa mleh glidik nggih, glidik nang sawah ngene wong ya ora iso nek jam 3 mulih ngono sing ngeni mantaran. Tapi tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan yang syar'i, tapi biasa ngrende-ngrende salat, maka ini termasuk fi tarkis shalah. Orang yang meninggalkan salat dianggap sebagai pelaku dosa besar. Di ayat lain Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai akan salatnya. Orang yang lalai adalah orang yang meremehkan salat. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang lupa akan salatnya. Beliau menjawab, yakni tuakhirul waqti. Kena dosa besar orang yang suka mengakhir-akhirkan waktu salat. Ada ancaman khusus sama sekalian. Ancaman yang lain pernah terjadi dalam satu kisah nyata yang dialami para salaf dulu. Disebutkan dalam kitab ini, ada seorang salaf dulu, itu keluarganya ada yang meninggal dunia, yakni saudara perempuannya. Dan kakaknya laki-laki ini ikut ke kuburan, ikut memakamkan. Bahkan kakaknya laki-laki ini yang turun ke liang lahat untuk membawa jenazahnya, sing nampani. Nah, nalika ditampani, dikubur, terus rampung munggah diuruki, terus wangsul niku nembe sadar ternyata uang dinar yang ia bawa itu ikut terkubur. Padahal uang dinar, uang emas yang nilainya tinggi. Baru sadar yang melu nang jero kuburan mau pas nampani jenazah adike perempuan. Ya akhirnya balik teng kuburan, Pak. Balik dhewe. Dibongkar kuburan iku, digali, digoleki uang dinar sing ketut ke kubur wau. Ternyata ketika sampai di jenazah adiknya itu ada api yang menyala-nyala. Adik perempuannya dibakar di kuburan, di makam. Kemudian naik, lari terbirit-birit, kembali pulang, matur kalian ibu, wahai ibu, sesungguhnya dosa apa yang pernah dikerjakan saudara perempuanku? Ibunya tidak menjawab, karena memang secara hukum haram, tidak boleh menceritakan aib orang lain, termasuk aib orang yang sudah meninggal. Ini tidak boleh diceritakan. Tetapi karena didesak terus, akhirnya ibunya bercerita, wahai anakku, sesungguhnya adik perempuanmu itu ya sholat, ya puasa,
ya membayar zakat. Cuman satu, kebiasaan adik perempuanmu itu suka mengundur-undur waktu sholat, ngerende sholat, dan ini yang menjadikan azab kubur ternyata sekalian. Murgoro-goro ngerende sholat itu menjadi azab kubur. Napa melih mboten sholat babar belas terus kayak ngapa meneh Pak. Nah, sing sholat rutin 5 waktu cuman mergo kulino ngerende sholat itu pun diazab kubur. Apa meneh ra sholat belas, apa salate dangtek nggih, salate arang-arang, sok sholat seorang, naudzubillah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu ancaman yang kedua ya. Ada satu hadis lagi yang panjang, ancaman orang yang suka ngerendi sholat, yang suka mengakhirkan waktu sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang bahwa orang yang menyia-nyiakan sholat itu akan diazab dengan 14 azab hukuman. 5 azab ketika masih di dunia, masih hidup. 3 azab ketika mati. Kemudian 3 lagi azab di dalam kubur. Kemudian 3 lagi azab ketika keluar dari kubur. Nah, yang kita bahas 3 ini aja Pak. 3 azab orang yang menyia-nyiakan sholat di dalam kubur. Azab yang pertama, orang yang menyia-nyiakan sholat di dalam kubur, nanti kuburnya akan menyempit hingga tulang-tulangnya ringsek tak karuan. Pertama, disempitkan kuburnya, hancur lebur tulangnya Pak. Yang kedua, akan dibakar dengan api yang diambil dari neraka siang malam, terus dibakar api. Sholat Pak, cuman suka ngerendi sholat, itu azabnya. Yang ketiga, akan dihidangkan kepadanya, pada mayat ini, seekor ular yang besar namanya As-Suja Al-Aqra. Yang ular ini kedua bola matanya dari api, kukunya dari besi, dan panjang tiap kuku itu sejauh perjalanan 1 hari. Kukune sangka wesi, dawane kuku niku nek mlaku sedina. Ya mlaku sedina pirang kilo, Pak. Dawane kukune ular. Ular itu terus melukai si mayit sambil mengatakan Ana as-Suja al-Aqra. Suaranya bagaikan gemuruh halilintar. Aku diperintahkan Rabbku untuk memukulmu atas kelakuanmu yang menunda-nunda sholat subuh sampai terbit matahari, juga atas sholat zuhur yang kau tunda sampai masuk waktu asar, dan juga asar yang kau tunda sampai isya, dan isya yang kau tunda sampai subuh. Setiap kali ular itu memukulnya, ia terjerembab masuk ke dalam bumi sejauh 70 hasta. 70 hasta itu kira-kira 35 meter. Demikianlah keadaannya sampai datangnya hari kiamat. Diazab, disiksa terus di alam kubur. Sama sekalian, pripun iki? Mergoro-goro ngerti salat, amunten. Biasane ibu-ibu niki. Ya. Atas-atas ibu-ibu. Itu ki adzan ra dangdang, nek wong lanang terus ndang nang masjid. Salat tinggalan qomat. Ibu-ibu biasanya sak gelem terusan. Angger nonton sinetron nek rubar ya
durung salat. Nek iki dibiasake terus Ibu sekalian, nah, kena ancaman bahayanya dosa ini. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka orang yang suka mengakhirkan waktu sholat, akhirul waktu sholat, maka dianggap fitarki sholat, dianggap meninggalkan sholat, dianggap sebagai pelaku dosa besar kalau itu dilakukan terus menerus. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk fitarki sholat, orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang sengaja sok sholat sok orang, sok pray, seorang sholat tanpa udzur syar'i. Nah ibu-ibu kena enak udzur syar'i pas haid, pas nifas. Tapi niki ora enak alasan apa-apa gak sholat. Nek riyen yen kula niku ibu-ibu enek sing gawe fikih dhewe. Tat kula nek sholat zuhur karo ngasar dijamak asal mboten yo oleh. Dijamak takdim oleh, jamak takhir oleh, diwurke zuhur oleh, diwurke asar oleh. Karena alasan syar'i. Lah ngopo kok dijamak? Alasan iki sepele, Pak. Alasan iki bae kuwi mergo among tamu gandeng itu dandan kan nang salon, nggih. Mangkate kan jam 10 wis dandan. Teko zuhur ngliwati nganti asar. Lah arep mulih salen yo dandanane tinggal wudu kan rusak kabeh. Nah niku bablas teko ngasar, engko ngasare nek wis mulih rampung sian jam 4. Jadi zuhur diworke asar. Asal mboten niku yo ora oleh. Ya ora udzur syar'i niku. Boleh jamak itu kalau udzur syar'i. Nah, mila nek kulino ngrendhe niki bahaya ngene iki. Ngapunten kulino ninggalke salat tanpa udzur syar'i itu dosa besar, bahkan dosanya disebutkan dalam sebuah riwayat itu lebih besar dari membunuh, lebih besar dari berzina. Nah, sekalian, tidak sholat sekali saja dengan sengaja tanpa alasan syar'i, orang ngopo-ngopo kok gak sholat pisan tak mawon, ini dosanya lebih besar dari membunuh dan berzina. Dalilnya pernah satu ketika seorang wanita menghadap Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan, "Ya Nabiullah, ya Rasulullah Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya saya datang kemari mohon kepada engkau. Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saya." Nabi Musa takok, "Lah terus dosa ngopo? Lho kok nganti aku sing njaluk ngapura, mbok njaluk ngapura dhewe." Wanita menika jawab, "Ya Rasulullah, dosaku wis terlalu gede. Nyuwun panjenengan sing ngamparingke dhateng Allah ben diapura dosaku." Lah terus dosa ngopo? Wanita menika cerita, "Ya Rasulullah, sak temene kula sampun tumindak dosa sing gede zina sampai akhirnya hamil. Kemudian setelah hamil sampai anak itu lahir, kemudian setelah lahir karena saya zina tidak ada suaminya, saya malu maka anak itu saya bunuh." Wis zina lahir anaknya dipateni. Zaman saya kan biasa kok akeh ngono iki. Tapi dulu di zaman Nabi Musa enggak ada sak negara ngono iki enak. Maka peristiwa itu membuat Nabi Musa marah besar. "Terlaknat engkau wahai wanita, dosamu terlalu besar. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Enyah pergi dari negeri ini. Jangan sampai Allah murka, kemudian Allah menurunkan api dari langit untuk mengadab negeri ini gara-gara dosa." Nabi Musa marah besar. Padahal sak negara siji tok lho Pak sing zina, sing mateni anake. Khawatir kalau Allah murka menurunkan azab. Beda Indonesia to nggih. Sanggon-gon teng telacek wong zina,
anak lahir haram, mila kebak azab. Kemudian wanita itu menangis terus, merasa dosanya tidak diampuni. Terus yang malah menangis padahal sudah berusaha untuk taubat. Kemudian malaikat Jibril turun, wahai Musa, kenapa engkau tidak memintakan ampun kepada Allah? Wanita yang sudah betul-betul taubat kepada Allah. Maka Nabi Musa menjawab, ya Jibril, dosanya terlalu besar. Dosanya tidak diampuni Allah. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Musa, apakah tidak ada dosa yang lebih besar dari dosa itu? Enggak ada. Maka Jibril mengatakan, ya Musa, ada satu dosa yang lebih besar dari dosa wanita ini, yakni tarkus shalah muta'ammidan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Jibril, itu lebih besar dosanya dibandingkan berzina sampai anak lahir, sampai dibunuh. Itu masih besar dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Bapak sekalian introspeksi, sesasi niki nate prei gak sholat betul, bolos. Setahun ini yang buatan sekali saja meninggalkan sholat tanpa sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan syar'i, itu dosa besar dan dosanya lebih besar dari pembunuhan dan perzinahan. Naudzubillah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini baru dua Pak, dua amalan tapi dianggap dosa besar sekalipun masih sholat. Sok-sok ya sholat, cuman kalau perai aja itu dianggap dosa besar. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima tidak cukup waktunya. Insyaallah di kesempatan lain ini yang kita sampaikan menawi anggen kula matur kirang nuju prana nyuwun agung pangapunten. Kita akhiri kanthi doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.